الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الملك الديان وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. نحمده ونشكره على توفيقه وهدايته والصلاة والسلام على سيدنا محمد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المنزه عن الجسمية والجهاد والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كان خلقه القرآن. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Adalah sebuah kewajiban bagi khatib di setiap khutbahnya untuk senantiasa berwasiat dan meningkatkan dan mengingatkan para jamaah wabil khusus kepada khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu imtithal awamirillahi wajtinabi nawahi sirran wa alaniyan zahiran wa batinan. Mengerjakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, baik dalam suasana sunyi maupun ramai, dalam suasana zahir maupun batin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang penuh berkah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul menikmati indahnya matahari, sejuknya hawa pagi sambil mengumandangkan jemaat takbir, tahmid dan tahlil serta mengagungkan Ilahi Rabbi. Dirangkai dengan 2 rakaat Idul Adha. Kemudian hari ini pula para jamaah haji yang di tanah Arafah telah melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah. Namun demikian, kita semua yang ada di tanah air bukan berarti kita tidak bisa mengambil momen kesakralan ini yang sama-sama dengan meneladani perjalanan kehidupan seperti yang tercermin dalam ketaatan, ketabahan dan keistimewaan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi yang menemukan konsep ketauhidan dalam berketuhanan, sebuah penemuan maha penting di muka bumi ini yang tak tertandingi nilai dan yang tak tertandingi nilainya dibandingkan dengan penemuan para saintis maupun ilmuwan. Karena berkat konsep ketauhidan yang ditemukan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, manusia dapat menguasai alam dengan menjadi al-khalifatu fil ardh. Setelah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah absolute one, zat yang paling esa, maka semenjak itu juga umat manusia tidak dibenarkan menyembah matahari, menyembah binatang, menyembah batu, menyembah patung dan menyembah apapun selain menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ajaran ketauhidan dan keesaan yang diprakarsai oleh Nabi Allah Ibrahim telah mengangkat derajat manusia atas alam dan seisinya hingga saat ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mari
dan keteladanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan upayanya menemukan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beliau bersusah payah melatih dalam kebatinannya. Bukankah itu hal yang sangat rumit? Tentunya dari berbagai jalan tariqah yang panjang, melalui latihan dan penempaan jiwa yang berat. Untuk itulah mari kita lihat rekaman tersebut dalam surah Al-An'am ayat 75 hingga 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuriya Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar kita termasuk orang-orang yang yakin. Falamma janna 'alaihi lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah gelap, Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, ia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Falamma al-qamara bazighan qala hadza rabbi afala qala la in lam yahdini rabbi la aqulanna minal qaumil dhalin. Kemudian tatkala Nabi Ibrahim melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Falamma asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi wa hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Kemudian tatkala Nabi Ibrahim melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku yang paling besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Inni wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang juga menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ya para sahabat. Jika kita lihat rekaman sejarah yang termaktub dalam Al-Quran di atas, hal ini menunjukkan proses pencarian Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi Ibrahim. Ketua program sendiri. Meskipun pada akhirnya berhasil ditemukan Tuhan Allahur Rabbul Alamin, bukan Tuhan suku, bukan Tuhan suatu bangsa tertentu, tapi Tuhan seluruh sekalian alam. Itulah sejarah terbesar oleh Nabi Ibrahim dari sepanjang hari kehidupannya yang seharusnya selalu dikenal dan diteladani oleh umat seluruh agama. Selain sebagai orang yang menemukan konsep ketauhidan, beliau juga salah satu hamba tersukses di dunia yang menaklukkan nafsu duniawi demi memenangkan kecintaannya kepada Ilahi Rabbi. Fragmen ketaatan, fragmen keikhlasan untuk menyembelih Ismail sebagai anak tercinta yang diidam-idamkannya adalah bukti kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saudara-saudaraku semua, Ismail adalah anak yang telah lama dinanti-nantikan, anak yang telah lama diidam-idamkan. Namun demikian, semua itu dikalahkan dan ditundukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam demi memenangkan dan meraih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatul ahda rahimakumullah. Dua hal di atas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perintah penyembelihan anak tercintanya merupakan suatu keteladanan bahwa ruang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hidup dalam garis batas yang memisahkan antara kehidupan brutal dan kehidupan yang berarti kemanusiaan. Penyembelihan terhadap Nabi Ismail yang kemudian diganti dengan seekor kambing merupakan tanda bahwa semenjak itu tidak ada lagi penyembahan dengan cara pengorbanan kepada manusia. Karena manusia adalah makhluk yang paling mulia yang tak pantas dikorbankan secara cuma-cuma, meskipun dilakukan dengan secara sukarela. Allah Subhanahu wa taala sendiri pun tidak memperbolehkannya dengan kuasanya saat
Allah Ta'ala. Itulah beberapa hal yang harus dikenal dan diteladani Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka di setiap pada tanggal 10 Dzulhijjah, setiap muslim dianjurkan untuk berkorban, mengorbankan sedikit kekayaannya guna membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti cinta itu harus kita berikan dengan sesama dengan hati yang tulus semata-mata hanya kepadanya. Bukankah korban yang kita berikan hanyalah sebagian dari rezeki kita? Bukankah yang kita korbankan hanyalah harta, kambing maupun sapi, bukan dari anak kita, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim? Sungguh berkorban adalah suatu tindakan yang layak dilakukan seorang hamba sebagai rasa syukur dan bukti ketundukan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atun falam yudhha fala yaqrabanna musalla. Barang siapa yang memiliki kelonggaran rezeki dan tidak berkorban, maka janganlah mendekati masjid. Seperti itulah ancaman bagi mereka yang mampu berkorban tetapi tidak mau mengeluarkan hartanya. Akan tetapi sebaliknya, jika seseorang yang telah berniat untuk berkorban, maka semenjak ia melangkah kaki dalam membeli hewan kurban itu, telah menyediakan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana keterangan Sayyidina Ali radhiyallahu wajhah, barang siapa yang hendak berkurban, maka setiap langkah menuju tempat pembelian kurban akan diimbali dengan 10 kebaikan. Maka setiap langkah menuju tempat pembelian kurban akan diimbali dengan 10 kebaikan, dihapus 10 kesalahan dan diangkat derajatnya 10 tingkatan. Dan ketika berbicara tawar-menawar, maka omongannya dianggap tasbih, dan ketika membayar setiap 1 dirham, imbalannya sama dengan 700 kebaikan. Dan beberapa saat ketika hewan itu telah dirobohkan dan disembelih, semua makhluk yang berada di tempat penyembelihan hingga langit ketujuh memintakan pengampunan untuknya. Dan ketika darah yang telah mengalir dari hewan kurban, setiap tetesnya akan menjelma 10 malaikat yang memohonkan ampunan kepadanya hingga akhir. Dan ketika daging itu dibagi-bagikan, maka setiap 1 suap daging yang dimakan orang setimpal dengan memerdekakan 1 budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin jamaah salatul adha rahimakumullah. Meskipun saat ini kita berada di tanah air, jauh dari tanah haram maupun tanah suci, bukan berarti kita tidak bisa meneladani keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena keteladanan itu tidaklah bersifat fisik, namun sejatinya keteladanan itu berada dalam semangat yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Keteladanan atas ibadah haji dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berinteraksi dengan sesama tetangga, teman, kerabat, saudara, dan umat manusia semuanya, saudara-saudaraku seiman, bila kita tengok bahwa haji maupun umroh dimulai dengan niat yang dibarengi dengan meninggalkan pakaian sehari-hari, untuk diingatkan dengan 2 helai kain putih yang disebut dengan kain ihram. Maka ketahuilah di balik keseragaman kain ihram itu tersimpan beragam makna, bahwa pakaian yang selama ini kita sehari-hari sangat menunjukkan derajat manusia dan status sosial manusia. Namun ketika kita mengenakan kain ihram yang serba putih, semua manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama dan tidak ada yang berbeda-beda. Pakaian itu tidak hanya yang kita pakai, namun juga identitas yang menyelimuti diri manusia. Hendaknya segera diluluhkan ketika menghadapnya. Allah tidak pernah membedakan antara pejabat dengan rakyatnya, antara penguasa dengan hambanya, antara pemimpin dengan bawahannya. Semua di mata Allah itu adalah sama. Al-muslimun ikhwah, la fadla li ahadi ala ahad illa bi taqwa. Orang-orang Islam itu semua satu sama lain bersaudara. Tiada yang lebih utama seorang dengan seorang yang lain, melainkan hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pakaian itu juga mengingatkan kepada kita manusia atas ketidakberdayaannya,
nanti ketika menghadapi ilahi Rabbi, manusia tidak akan membawa apa-apa, tidak akan mengenakan pakaian apa-apa kecuali kain putih yang menemaninya hingga ke liang kubur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salatul ahdar rahimakumullah. Selanjutnya tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran adalah perlambang kedekatan manusia dengan Sang Khalik. Begitu harusnya jiwa manusia ketika lebur mendekati dirinya kepada Baitullah, seolah-olah kediriannya manusia hilang di telan kebesaran Allah. Tawaf dapat diartikan hilangnya diri terhanyut dalam pusaran energi ketauhidan yang tak terkira. Tawaf adalah simbol hablum minallah yang hakiki. Bahkan lebih dari itu, tidak ada lagi habl ataupun penghubung antara manusia dan Sang Khalik, seakan-akan dengan tawaf keduanya telah menyatu. Kemudian sa'i, berlari-lari kecil dari Safa menuju Marwah. Ini merupakan rangkaian setelah tawaf yang dapat diartikan dalam perspektif sejarah. Ketika Siti Hajar Nabi Ismail ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim, maka ia pun harus mempertahankan hidup dengan mencari air dari Bukit Safa ke Marwah. Kehidupan syarat dengan perjuangan. As-sa'yu, yakni usaha, adalah menjadi suatu kewajiban bagi manusia. Tiada air yang turun dari langit, namun air kita harus cari daripada sumbernya. Begitulah kehidupan di dunia. Hidup itu suci dan harus dijaga seperti makna harfiah pada Safa, yakni kemurnian dan kesucian. Namun hidup juga itu harus dimawa yang memiliki penuh cita-cita dan juga idealisme, seperti makna Marwah, yakni kemurahan, memaafkan dan menghargai. Jika tawaf menggambarkan hubungan dan ikatan manusia kepada Sang Khalik, maka sa'i menunjukkan bahwa kehidupan dijalani sesuai dengan hukum kemanusiaan, berinteraksi, berhubungan dan berkomunikasi dengan sesama. Maka kehidupan haruslah menyeimbangkan antara keilahian hablum minallah dan keinsanian hablum minannas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Selain itu, simbolisme yang ada dalam ibadah haji juga melekat pada Ka'bah Baitullah. Di sana ada hijr Ismail yang berarti pangkuan Ismail. Di sana seorang Ismail putra Ibrahim yang membangun Ka'bah pernah dalam pangkuan seorang ibu, Siti Hajar namanya, seorang wanita hitam yang miskin juga seorang budak. Namun dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala membuktikan seorang hamba pun dapat dimuliakan dengan memposisikan kuburnya di samping Ka'bah Baitullah. Itu semua tidak lain karena ketakwaannya, ketakwaan seorang ibu yang mulia, Siti Hajar, yang mampu berhijrah menuju kebaikan dan kemuliaan. Sedangkan pada Arafah, tempat para jamaah menunaikan wukuf, merupakan ruang luas yang terhampar dan memasak diri seorang muslim hingga dia mengenal siapa jati dirinya dia sebagai manusia. Arafah adalah ruang berintrospeksi diri kita, siapa kita, dari mana kita, dan hendak kemana kita nanti. Oleh karena itu, ruangan itu dinamakan Arafah, yang mempunyai satu hal kata yang sama dengan ma'rifat, itu mengetahui, mengerti hakikat diri. Diharapkan setelah dalam padang Arafah ini seorang diri bisa menjadi lebih arif dan bijaksana dalam mengarungi sebuah kehidupan. Dari Arafah, para jamaah haji menuju Muzdalifah guna mempersiapkan diri dan mempersenjatainya melawan setan-setan yang akan dihadapi nanti di Mina. Manusia haruslah waspada bahwa setan ada di mana-mana. Karena itulah senjata permusnahannya tidaklah yakni sesuatu yang besar dan menakutkan, tetapi cukup dengan kerikil yang kecil sebagai simbol atas kesabaran, ketabahan dan keteguhan hati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Demikianlah uraian khutbah ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa-puasa kita dari 10 Haji Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah, Tarwiyah dan Arafah, kita juga diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua di sini diberikan kesempatan mengunjungi tanah Al-Haramain Asy-Syarifain untuk melaksanakan ibadah haji maupun
umrah berziarah ke makam Rasulullah SAW. Dan semoga saudara-saudara kita, adik-adik kita, kakak kita, saudara, keluarga, tetangga, dan para jamaah haji Indonesia dan dunia seluruh alam yang sedang berada di sana untuk diberikan kesehatan, keselamatan, dan meraih haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'abidin wal faizin wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil ibadil muttaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddah wa litukminullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuhu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.